Shalom, saudaraku yang kekasih. Mari sejenak menyatu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Dan sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk tetap fokus kepada Tuhan dalam situasi apapun. Saya tidak tahu bagaimana keadaan kita, kondisi kita, dan aktivitas kita hari ini. Tapi saya mau mengajak saudara-saudara sejenak meluangkan waktu menyatu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Saya sudah persiapkan bahan untuk kita dari kitab Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai ayat 14. Saya akan bacakan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, fokus kepada Tuhan. Itulah yang saya tetapkan menjadi tema dari perikop kita ini. Perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Tuhan. Dipimpin oleh Tuhan langsung melalui tangannya yang kuat. Tetapi di perjalanan bangsa ini menghadapi sebuah dilema. Ada persoalan. Ketika mereka menghadap Laut Teberau, mereka tidak mungkin menyeberang. Sementara dari belakang, tentara Firaun yang tidak rela melepaskan mereka telah mengejar dengan pasukan berkuda dengan senjata lengkap. Ini tentu situasi mencekam dan tidak mudah dalam kondisi seperti ini. Saudaraku, itulah perikop kita. Bangsa itu melihat situasi ini langsung panik, langsung kacau balau, dan ketakutan, bahkan saling menyalahkan dan menyalahkan Musa sebagai orang pilihan Tuhan untuk membawa mereka. "Apa yang kau perbuat ini, Musa? Lebih baik kami mati di Mesir daripada mati di padang gurun ini." Saudaraku, saya mau katakan bahwa yang saya pahami, fokus dari bangsa ini ada tertuju kepada masalah. Mereka hanya menimbang betapa sulitnya melewati Laut Teberau. Mereka hanya menghitung berapa jam lagi pasukan Firaun akan datang dan membunuh kita. Mereka hanya fokus kepada situasi, fokus kepada persoalan, fokus kepada keterbatasan dan kepada musuh yang sedang ada. Padahal di tengah-tengah mereka ada Tuhan yang sangat mereka yakini selama ini. Tapi ketika ada persoalan, mereka menjadi memindahkan fokus kepada persoalan itu. Dan di lain pihak, ada Musa yang di dalam ayat 13 dengan yakin mengatakan, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu."
Apa yang membedakan bangsa ini dengan Musa? Mereka berada di tempat yang sama, dalam waktu yang sama, persoalan yang sama, tapi sikap yang berbeda, pendirian yang berbeda. Itu hanya karena beda fokus. Musa selalu fokus kepada Tuhan. Tuhan yang besar yang membawa mereka keluar dari Mesir. Itulah titik pusat perhatian Musa. Sehingga kondisi, keadaan, musuh, keterbatasan tidak mempengaruhi keyakinan Musa terhadap fokusnya. Saudaraku, fokus kepada Tuhan adalah keselamatan. Dan ini berlaku juga bagi kehidupan kita. Ketika seorang sopir yang mengemudi mobil tidak fokus, maka bahaya akan segera mengancam. Fokus adalah jaminan keselamatan. Fokus kepada Tuhan kita akan menjamin dan kepastian bahwa kita diselamatkan. Saudaraku, Musa yang fokus kepada Tuhan dan Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka tidak membuang laut Teberau, tapi membuka jalan. Itulah di ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bukan berarti kita pasif, tapi kita berserah diri dan yakin bahwa Dia akan menolong dengan cara apapun. Maka Tuhan akan buka jalan. Saudaraku, saya tidak tahu persis apa pergumulan kita, apa problema kita, apa persoalan yang kita hadapi. Ya mungkin akibat pandemi COVID-19, apakah itu krisis-krisis yang ada di masyarakat, krisis sosial, krisis politik, atau goncangan-goncangan ekonomi, atau mungkin sakit penyakit. Saya tidak tahu. Dan ini bisa untuk mengganggu konsentrasi kita, mengganggu fokus kita. Saudara, firman Tuhan memastikan kepada kita, fokus tetap kepada Yesus Kristus, kepada salib itu. Maka akan dibukakan jalan keluar. Fokus kepada Yesus Kristus, sesulit apapun, seburuk apapun kondisi, jangan pernah berpindah fokus, titik pandang, pusat perhatian dari Tuhan kita. Dia pasti tahu, pasti punya cara, pasti punya pintu untuk membawa kita keluar dari setiap kemelut, setiap penderitaan, setiap kesulitan, setiap pergumulan yang ada. Ingat, Tuhan tidak pernah membuang kesulitan, tidak pernah membuang pergumulan, tapi memberi kita jalan untuk bisa melewatinya, untuk bisa melaluinya, sehingga kita menjadi pemenang karena fokus kepada Tuhan. Apapun kondisi, seburuk apapun keadaan, jangan pernah berpindah fokus dari Tuhan yang senantiasa membuka jalan keluar. Itulah menguatkan kita, itu yang memotivasi kita, itu yang menyemangati kita di situasi yang sangat sulit ini. Saudaraku, orang yang fokus kepada Tuhan selalu mempunyai pengharapan, dan pengharapan itu jangan pernah padam, karena di dalam pengharapan itu kita akan menerima keselamatan dari Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, begitu banyaknya persoalan yang hendak memindahkan fokus kami daripada kekuasaan. Kuatkan kami dan berikan kami kemampuan untuk tetap bertahan di dalam fokus itu, di dalam Kristus Yesus, di dalam salib itu, sehingga kami mendapatkan keselamatan, mendapatkan jalan keluar dan kemenangan dari setiap pergumulan, dari setiap problema hidup kami. Amin. Shalom saudaraku, Horas, Tuhan Yesus memberkati.